Kita lihat 2021 bukanlah tahun yang mudah dan kalau kita lihat pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan begitu ya untuk menyelamatkan ekonomi kita. Kalau kita lihat dari segi perbajakan ini ada PPNBM 0%, lalu kemudian ada juga DP 0% untuk menggerek kembali sektor properti dan juga pastinya otomotif. Nah, apakah menurut Anda kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini sudah maksimal? Ya berarti khususnya dari PPNBM dan pajak 0% ini sebenarnya sudah maksimal ya. Kenapa? Kan ada ripple down effect di kedua kebijakan. Contohnya di PPNBM itu kan menggenjot konsumsi dan juga menggenjot sektor manufaktur seperti itu. Lalu untuk pajak properti itu juga ternyata tidak hanya menggenjot penjualan properti, tapi juga menggenjot dari sektor manufaktur, misalnya dari semen dan lain sebagainya, dari konstruksi gitu. Jadi ada ripple down effect di dua kebijakan itu. Jadi sangat efektif untuk menekan selain konsumsi dan juga sektor-sektor ke bawahnya seperti itu. Oke, tapi kalau kita lihat konsumsi dan juga kalau kita lihat inflasi kita masih cukup rendah di 2021 ini. Apa sebenarnya yang menjadi tantangan ya, Bung Putra? Ya sebenarnya ini kan kalau misalnya ngomong konsumsi kan sangat berkaitan erat dengan mobilitas ya. Tapi ternyata kita kan tahu mobilitas mesti dibatasi dengan adanya PPKM level-levelan yang kemarin diberlakukan seperti itu. Jadi mobilitas itu masih tertekan seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih di berbagai bank-bank itu DPK-nya itu masih tumbuh double digit. Artinya ini masyarakat lebih ingin saving gitu daripada spending. Jadi ini memang masih menjadi masalah. Kenapa? Karena mobilitas masyarakat masih tertekan. Jadi orang jadi masih lebih hati-hati seperti itu. Oke, namun di tengah momentum pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini seperti apa Anda melihat daya beli masyarakat saat ini? Apakah masih terdampak cukup signifikan karena adanya pandemi atau sudah berangsur mulai pulih nih Bung Putra? Ya memang seperti saya katakan masih terdampak cukup signifikan, tapi udah ada menunjukkan pemulihan-pemulihan tentunya dari tahun sebelumnya, dari 2020 seperti itu. Jadi ketika sudah ada pemulihan, kenapa? Karena memang PPKM 1 sudah dilonggarkan, lalu kita tahu kan ini Pak Luhut sudah berhasil menekan angka-angka corona harian itu turun seperti itu. Sebelumnya itu kan sempat di atas 5.000 ketika varian Delta muncul pada Mei lalu. Jadi ketika diberlakukan PPKM leveling ini tuh memang sukses. Kenapa bisa sukses? Karena kita tahu ini memang karakteristik itu berbeda-beda tiap daerah. Jadi tidak bisa dipukul rata satu sama kan Indonesia harus level segini, tapi per daerahnya level segini seperti itu. Karena karakteristik daerah berbeda-beda. Jadi ini sudah sukses menurunkan angka corona harian dan tentunya menurunkan jadi mobilitas bisa kembali naik walaupun kita tahu kadang-kadang ketika corona mulai naik kembali terpaksa ini dinaikkan levelnya seperti itu saja. Jadi memang masih tarik ulur, masih ada gas rem seperti itu. Jadi memang masih akan terdampak di konsumsi, tapi kita tahu udah ada perbaikan seperti itu. Baik, Bung Putra, kita ketahui di tahun 2021 ini terjadi yang namanya commodity super cycle. Nah, seperti apa Anda melihat commodity super cycle ini akhirnya membantu untuk menggerek pertumbuhan perekonomian kita? Ya kita kan tahu kan Indonesia kan negara eksportir komoditas ya seperti itu. Jadi tentunya dengan adanya commodity super cycle, kenaikan harga-harga komoditas ini tentunya akan membantu Indonesia seperti bisa kita lihat neraca dagang kita dari ekspor tuh tumbuh pesat sekali seperti itu. Dan memang kedepannya itu memang masih proyeksinya masih oke seperti itu. Contohnya banyak yang mengatakan CPO masih akan di atas 3.000, batubara masih akan di atas 100. Ya, ini kan memang harga-harga masih di atas pre-pandemi kan seperti itu. Jadi ketika harga masih di atas pre-pandemi tentunya masih akan menguntungkan bagi Indonesia yang masih net eksportir gitu. Oke, baik. Bung Putra, dengan banyaknya sentimen saat ini, pastinya salah satu yang utama adalah penyebaran dari varian Omikron yang terjadi di seluruh dunia. Menurut Anda, apakah proyeksi yang tadi dikatakan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yakni ekonomi kita mampu tumbuh di atas 5% ini masih cukup realistis untuk dicapai di tahun depan? Ya sebenarnya 5% itu masih sangat realistis ya. Kenapa? Karena kita tahu riset-risetnya dari peneliti-peneliti luar negeri itu mengatakan ini ternyata Omikron tidak seberbahaya varian Delta seperti itu. Jadi ini ketakutan akan Omikron itu berlebihan saja, tapi karena kita tahu ini 2021 masih akan tergantung sekali dengan gimana corona di Indonesia seperti itu. Kasus harian apakah kita akan bisa meledak lagi, apakah akan ada mutasi-mutasi baru. Jadi akan bergantung seperti itu, tapi 5% itu sangat possible, sangat visible seperti itu. Baik, nah dengan banyaknya stimulus dan juga pastinya insentif yang telah diberikan oleh pemerintah di tahun 2021 ini, menurut Anda apakah insentif dan juga stimulus ini patut dilanjutkan hingga tahun 2022 nanti atau seperti apa Anda melihatnya? Ya tentunya sangat patut dilanjutkan ya, terutama seperti yang saya katakan yang ada ripple down effect-nya seperti PPNBM, membantu manufaktur, lalu properti, akan membantu konstruksi. Ya, jadi sangat diperlukan
stimulus-stimulus lanjutan, terutama ada tambahan stimulus fiskal dan stimulus moneter gitu akan sangat membantu sekali perekonomian kita akan pulih lebih cepat seperti itu. Oke, baik. Nah, berbicara terkait dengan commodity super cycle yang terjadi di tahun 2021 yang tadi Anda katakan cukup membantu begitu ya pemulihan ekonomi kita. Menurut Anda sampai kapan nih kira-kira commodity super cycle ini akan berlanjut? Apakah masih bisa diandalkan nanti di tahun 2022? Untuk 2022 itu jelas masih akan bisa tinggi ya harga komoditas seperti saya katakan tadi, CPO masih akan di atas 3.000 dan batu bara masih akan di atas 100. Jadi ini komoditi super cycle itu tidak hanya tahun ini saja tapi tahun depan dan bahkan masih 2 tahun lagi sampai akhir pertengahan tahun depan itu masih akan berlanjut seperti itu, masih 1,5 tahun lagi kurang lebih seperti itu. Oke.